Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap soleh, tetap pintar, Allahu Akbar. Wow, udah semangat sekali. Nah, sebelum belajar, terlebih dahulu Ibu ingin tambah semangatnya dulu nih dengan jargonnya, siap ya? Space Generation, Soleh, solehat, percaya diri, aktif, cerdas, dan ceria. Keren, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2 yang berjudul Hidup Rukun di Tempat Bermain. Muatan pelajaran yang ada di video ini yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga PKN. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ai. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah pegang bukunya ya? Nah, coba lihat gambar ini. Gambar ini terdapat di halaman 53 dalam buku paket. Pada gambar ini terdapat anak-anak yang sedang bermain. Ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, dan ada yang bermain sepak bola. Mereka hidup rukun di tempat bermain. Nah, teman-teman, coba lihat kembali gambar yang kedua. Pada gambar ini terdapat di halaman 55 di dalam buku paket. Nah, di sana terdapat gambar-gambar anak-anak yang sedang bermain. Coba perhatikan ya, pada gambar ini gambar mana saja yang mereka sedang melakukan hidup rukun di tempat bermain. Silahkan sama teman-teman berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan hidup rukun di tempat bermain. Teman-teman, Bu Ai juga punya teks percakapan ya. Lihat nih, coba perhatikan. Nah, kita baca sama-sama ya percakapannya. Nina, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Sari, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nina, boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Sari, tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Nina, tidak apa-apa Sar, aku punya bola bekel kok. Nah teman-teman, di dalam teks percakapan tadi yang sudah kita baca bersama terdapat kalimat-kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan kata ayo, mari, yuk di awal kalimat dan tanda seru di akhir kalimat. Nah, sekarang coba sama teman-teman dilihat kembali percakapan yang sudah kita dibaca tadi ya. Kemudian dilihat apakah di sana terdapat kalimat-kalimat ajakan. Nah, jika teman-teman sudah menemukannya, boleh sama teman-teman dituliskan di buku paket di halaman 57. Nah teman-teman, Bu Ai juga punya syair lagu nih. Coba perhatikan dan lihat dengan teliti. Nah pada syair lagu ini, menurut teman-teman terdapat kalimat ajakan tidak? Jika ada, silahkan sama teman-teman dikerjakan di halaman 80. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran kalimat ajakan bersama Bu Ai. Sekarang teman-teman akan melanjutkan pembelajarannya bersama Bu Tessa. terima kasih Bu Ai telah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Sekarang teman-teman belajar sama Bu Tessa. Nah, belajar apa ya? Coba teman-teman sekarang buka buku paket halaman 61. Di sana terdapat banyak kaleng ya. Tadi Bu Ai telah menyebutkan Nina dan Sari sedang bermain karet gelang yang dimasukkan ke dalam kaleng. Coba di sana ada karet gelang dalam kaleng milik Nina dan milik Sari.
Baik, sekarang kita lihat jumlah kaleng milik Nina. Jumlah kaleng milik Nina dibagi ke dalam 3 jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok kaleng dengan nilai tempat ratusan, kelompok kaleng dengan nilai tempat puluhan, dan kelompok kaleng dengan nilai satuan. Baik, sekarang kita lihat kembali jumlah kaleng yang dimiliki Nina berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Kaleng dengan nilai tempat ratusan ada berapa kelompok? Ya, cuma ada 1 kelompok ya. Artinya jumlah kaleng yang dimiliki dalam nilai tempat ratusan ini cuma 100 aja. Sedangkan yang nilai tempat puluhan ada berapa kelompok? Ya, ada 4 kelompok. Artinya ada 40 buah kaleng. Dan yang terakhir, yang satuan ini ada 5 buah kaleng. Sekarang kita lihat kembali kaleng milik Sari. Kaleng milik Sari juga sama, ada 3 kelompok. Yang pertama ada nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, dan nilai tempat satuan. Nilai tempat ratusan yang dimiliki kaleng Sari ada 1 kelompok, artinya cuma 100. Yang puluhannya ada 3 kelompok, artinya 30, betul. Dan yang terakhir ada 7 satuan, artinya 7. Coba kita gabungkan ya, semua milik kaleng antara Nina dan Sari. Kaleng milik Nina 100 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 145. Sedangkan kaleng milik Sari 100 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 137. Nah, sekarang teman-teman coba Ibu pengen tahu 145 dengan 137 lebih banyak mana? Ya, betul, lebih banyak 145. Jadi bisa kita simpulkan kalau kaleng milik Sari lebih sedikit daripada kaleng milik Nina. Sekarang teman-teman coba kita kerjakan latihan bersama-sama di halaman 61 ya. Coba lihat di dalam kelompok kaleng yang di sebelah kiri. Coba Ibu pindahkan ke sini. Di kelompok nilai tempat ratusan ada berapa kelompok? Ya, ada 3 kelompok ya. Itu artinya berapa? 300, betul. Kita simpan di sini 300. Dan yang kedua ada berapa kelompok? Cuma 1 aja, itu nilai tempat puluhan, betul. Dan yang terakhir ada 3 satuan. Kita jumlahkan kembali teman-teman. 300 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 313. Kita bandingkan dengan nilai kaleng yang di sebelah kirinya. Ada sama nilai tempat ratusannya ada berapa kelompok? Cuma ada 1 ya, artinya 100. Dan yang kedua ada nilai tempat puluhan yang sama, cuma 1 kelompok aja, 10. Dan yang terakhir satuannya hanya ada 3 buah. Kita jumlahkan kembali, 100 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 113. Nah, sekarang tugas teman-teman memberi tanda silang manakah di antara 313 dan 113 yang lebih besar. Silahkan beri tanda silang. Nah, sekarang coba teman-teman lihat halaman 63. Kita coba membandingkan kembali ya. Tapi dengan cara yang lebih mudah. Ya. Kita lihat balok-balok yang warna hijau itu ada 2 kelompok. Ada balok yang warna hijau kelompok A dan balok yang kelompok B. Kita uraikan kelompok A yang berwarna hijau itu ya. Kelompok A yang pertama ada nilai ratusannya. Ada berapa tuh? Itu nilai tempat ratusannya hanya ada 1 kelompok, berarti 100. Sedangkan puluhannya ada berapa tuh? Ada 2, artinya 20. Dan yang terakhir satuannya ada berapa? Ada 3 balok. Kalau dijumlahkan 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan, betul sekali, 123. Yang kelompok B sekarang kita uraikan kembali ya. Coba lihat nilai tempat ratusan di kelompok B ada berapa kelompok? Ada 1 kelompok. Dan yang nilai puluhannya ada 5 kelompok. Betul, kalau 5 kelompok jadi berapa dong? Ya, jadi 50. Pintar sekali. Dan yang terakhir satuannya ada berapa? Ada 3. Kita jumlahkan kembali, 100 ditambah 50 ditambah 3 sama dengan 153. Nah, Ibu punya cara yang seru untuk membandingkan mana yang lebih besar, yang lebih kecil, atau sama dengan menggunakan kepala buaya. Hah? Menggunakan kepala buaya? Iya. Kepala buaya, teman-teman tahu buaya makannya apa? Daging ya. Buaya akan memakan makanan yang lebih banyak tentunya. Dan buaya akan cenderung membelakangi atau tidak tertarik kepada daging yang lebih sedikit. Kita bandingkan.
123 dengan 153, kepala buaya akan memakan yang mana? Yang banyak atau yang sedikit? Ya, kepala buaya akan memakan daging yang paling banyak. Artinya 123 dengan 153, kepala buaya akan menghadap ke sini. Kita bisa simpulkan 123 lebih sedikit daripada 153. Oke, sekarang teman-teman silakan buka buku halaman 75. Kita langsung ke angkanya ya. Coba perhatikan di halaman tersebut ada angka 245 dan 265. Kita uraikan kembali. 245. Angka 2 dalam 245 menempati nilai tempat ratusan. Sedangkan 4 di dalam angka 245 termasuk nilai puluhan. Kita tulis 40. Dan angka 5 termasuk nilai satuan. Ditulis kembali angka 5. Kita uraikan kembali yang angka sebelah sini. 265. Angka 2 dalam 265 termasuk nilai tempat? Betul, nilai tempat ratusan. Dan yang 60 termasuk nilai tempat? Puluhan. Betul, angka 5-nya satuan ya. Masih tetap ditulis. Sekarang kita bandingkan teman-teman menggunakan kepala buaya yang tadi, seru sekali. 245 dan dengan 265, kepala buaya akan menghadap kemana? Ya, kepala buaya akan menghadap ke 265 karena 265 lebih besar daripada 245. Jadi bisa kita simpulkan kalau 245 lebih kecil daripada 265. Oke, Ibu harap teman-teman mengerti dengan apa yang dijelaskan sama Ibu. Sekarang materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Tia.